Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin memaparkan materi hasil diskusi kami tentang perkembangan evaluasi jenis non-tes. Sebelum saya memaparkan materi, ya izinkan saya memperkenalkan diri dan anggota kelompok 6. Saya sendiri Muhammad Iqbal dengan NIM 1729042049 sebagai moderator. Selanjutnya Nuria Kolbi dengan NIM 1829042006 sebagai pemateri pertama, dan Ruslan dengan NIM 1829041002 sebagai pemateri kedua. Oke, untuk mempersingkat waktu, selanjutnya saya persilahkan Nuria Kolbi untuk memaparkan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuria Kolbi dari PTIKA 2018, di mana saya adalah kelompok 6 yang akan membahas mengenai pengembangan evaluasi jenis non-tes. Jadi pada mata kuliah evaluasi ini saya sendiri akan membahas mengenai 4 subbab. Yang pertama yaitu observasi. Apa sih yang dimaksud dengan observasi? Nah, observasi adalah pengembangan evaluasi jenis non-tes di mana dilakukan dengan jalan pengamatan dan pencatatan secara objektif, sistematis, dan logis. Nah, apa sih tujuan dari dilakukannya observasi? Yang pertama yaitu untuk mengumpulkan data dan informasi tentang fenomena-fenomena tertentu, dan yang kedua yaitu untuk mengukur interaksi antara peserta didik dan pendidik. Nah, kemudian ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan observasi. Yang pertama yaitu konsep dasar observasi, di mana kita harus mengetahui pengertian, fungsi, tujuan, prinsip-prinsip dari observasi. Yang kedua yaitu perencanaan observasi, di mana kita harus mengetahui siapa sih yang akan melakukan observasi, di mana mereka akan melakukannya, dan kapan akan dilakukan observasi. Dan yang terakhir yaitu prosedur observasi, di mana hal ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, bagaimana penafsiran data hasil observasi. Nah, semua ini mencakup prosedur observasi. Ada 4 karakteristik dari observasi itu sendiri. Yang pertama yaitu mempunyai arah dan tujuan yang jelas, bersifat ilmiah, dan terdapat berbagai aspek yang ada di dalam observasi. Dan yang terakhir yaitu penggunaannya itu harus praktis. Nah, berdasarkan kerangkanya, observasi dibedakan menjadi 2, yaitu observasi berstruktur dan tak berstruktur. Sedangkan berdasarkan tekniknya, observasi dibedakan menjadi 3, yaitu observasi langsung, observasi tidak langsung, dan observasi partisipasi. Submateri yang kedua yaitu mengenai wawancara. Nah, wawancara merupakan suatu sikap atau suatu cara yang digunakan untuk mendapatkan jawaban dari responden melalui kegiatan tanya jawab. Apa sih tujuan dari wawancara? Nah, yang pertama itu untuk memperoleh informasi secara langsung dari responden mengenai suatu kondisi atau situasi tertentu. Yang kedua, juga dapat dilakukan untuk melakukan atau melengkapi penyelidikan ilmiah. Dan yang ketiga yaitu untuk memperoleh data yang mungkin mempengaruhi seseorang atau kondisi tertentu. Kemudian ada 3 tahapan dari wawancara. Yang pertama tahap awal, di mana dilakukan pelaksanaan wawancara yang bertujuan untuk mengkondisikan situasi wawancara. Yang kedua yaitu penggunaan pertanyaan, di mana pertanyaan ini digunakan atau diajukan secara sistematis berdasarkan kisi-kisi yang telah dibuat. Dan yang ketiga yaitu pencatatan hasil wawancara. Jadi hasil wawancara itu harus dicatat agar yang telah menanyakan itu atau pewawancara itu tidak melupakan hasil dari wawancara. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai submateri skala sikap, di mana sikap sendiri ini digunakan untuk mengukur sikap dari seseorang terhadap objek tertentu. Nah, hasilnya ini berupa kategori sikap. Ada 3 kategorinya. Yang pertama positif, negatif, dan netral. Positif ini dia mendukung, negatif ini untuk menolak, dan netral itu artinya tidak mendukung dan tidak menolak. Nah, skala sikap ini dinyatakan dalam bentuk pertanyaan untuk dinilai oleh responden.
atau apakah pertanyaan itu didukung atau ditolak oleh responden. Nah, dalam skala SCAP ini ada rentang nilai tertentu. Maka dari itu pertanyaannya itu dikategorikan menjadi dua, yaitu kategori pernyataan positif dan negatif. Selanjutnya mengenai daftar cek, di mana daftar cek ini merupakan alat evaluasi yang berisi tentang subjek dan aspek-aspek yang akan dinilai. Jadi daftar cek ini memungkinkan evaluator atau guru dapat menilai dan mencatat setiap perilaku dari peserta didik. Apa sih fungsi dari daftar cek? Nah, daftar cek ini akan mempermudah evaluator untuk mengumpulkan data. Hasil dari daftar cek ini tentu akan bersifat mendalam karena diisi langsung oleh responden. Nah, selanjutnya bagaimana sih struktur dari penyusunan daftar cek? Yang pertama yaitu judul daftar cek, kolom kelas dan nama siswa, petunjuk pengisian daftar cek, kolom skor dan analisa, yang kelima kolom saran dan komentar, dan yang terakhir adalah kolom nama dan tanda tangan guru. Nah, itulah 4 submateri yang dapat saya bahas pada kesempatan kali ini. Baik lebih dan kurangnya itu mohon maaf, karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah. Terima kasih banyak atas kesempatan dan waktunya telah memperhatikan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah pemaparan materi dari Nuria Kolbi yang memaparkan tentang observasi, wawancara, skala sikap, dan daftar cek. Selanjutnya saya persilahkan Ruslan untuk memaparkan materinya. Skala penilaian. Skala penilaian mengukur penampilan atau perilaku orang lain oleh seseorang melalui pernyataan perilaku individu pada suatu titik kontinu atau suatu kategori yang bermakna nilai. Hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan skala nilai: yang pertama, tentukan tujuan yang akan dicapai dari skala penilaian ini sehingga jelas apa yang harus dinilai. Yang kedua, berdasarkan tujuan tersebut, tentukan aspek atau variabel yang akan diungkap melalui instrumen ini. Yang ketiga, tetapkan bentuk rancangan nilai yang akan digunakan, misalnya nilai angka atau kategori. Selanjutnya, angket atau kuesioner. Kuesioner juga sering dikenal sebagai angket. Angket yaitu wawancara tertulis, baik pertanyaan maupun jawabannya. Pada dasarnya, kuesioner adalah sebuah pertanyaan yang harus diisi oleh orang yang akan diukur atau responden. Kelebihan dan kekurangannya: kelebihan kuesioner dari wawancara ialah sifatnya yang praktis, hemat waktu, tenaga, dan biaya. Sedangkan kelemahannya ialah jawaban sering tidak objektif, lebih-lebih bila pertanyaan kurang tajam yang memungkinkan peserta didik berpura-pura. Tujuan penggunaan kuesioner: yang pertama, untuk memperoleh data mengenai latar belakang peserta didik sebagai bahan dalam menganalisis tingkah laku, hasil, dan proses belajarnya. Yang kedua, untuk memperoleh data mengenai hasil belajar yang dicapainya dan proses belajar yang ditempuhnya. Yang ketiga, untuk memperoleh data sebagai bahan dalam menyusun kurikulum dan program belajar mengajar. Selanjutnya, studi kasus. Studi kasus pada dasarnya mempelajari secara intensif seorang individu yang dipandang mengalami suatu kasus tertentu. Kelebihannya dari studi kasus yang lain, subjek dapat dipelajari secara mendalam dan menyeluruh. Namun kelemahannya sesuai dengan sifat studi kasus, bahwa informasi yang diperoleh sifatnya subjektif, artinya hanya untuk individu yang bersangkutan. Selanjutnya, catatan insidental. Catatan insidental ialah catatan singkat tentang peristiwa-peristiwa sepintas yang dialami peserta didik secara perorangan. Contohnya, tanggal 23 Februari 2008, Dita menangis sendiri di belakang madrasah tanpa sebab. Hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun catatan insidental: yang pertama, tetapkan terlebih dahulu peserta didik yang sangat memerlukan penyelidikan. Yang kedua, setiap kegiatan pencatatan suatu peristiwa hendaknya diambil kesimpulan sementara. Dan yang terakhir, fokus perhatian guru adalah tingkah laku peserta didik yang dianggap perlu diselidiki itu. Oke, itulah pemaparan materi dari Ruslan yang memaparkan tentang skala penilaian, angket, dan studi kasus, dan catatan insidental. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh saya sendiri.
Sosiometri. Pengertian dari sosiometri adalah suatu prosedur untuk merangkum, menyusun, dan sampai batas tertentu dapat mengkuantifikasikan pendapat-pendapat peserta didik tentang penerimaan teman sebayanya serta hubungan di antara mereka. Cara penggunaan memberikan petunjuk atau pernyataan-pernyataan seperti tulisan pada selembar kertas nama teman-temanmu yang baik di dalam kelas. Selanjutnya mengumpulkan jawaban yang sejujurnya dari semua peserta didik. Jawaban tersebut dimasukkan ke dalam tabel. Pilihan-pilihan yang tertera dalam tabel digambar dalam sebuah sosiogram. Oke, selanjutnya inventori kepribadian, yang dimana pengertian dari inventori kepribadian menurut Zahrudin tahun 2016, inventori kepribadian hampir serupa dengan tes kepribadian. Perbedaannya, pada inventori, jawaban peserta didik tidak memakai kriteria benar salah. Semua jawaban peserta didik adalah benar selama ia menyatakan dengan sesungguhnya. Walaupun demikian, dipergunakan pula skala-skala tertentu untuk kualifikasi jawaban, sehingga dapat dibandingkan dengan kelompoknya. Oke, materi selanjutnya, teknik pemberian penghargaan kepada peserta didik. Dampak positif. 1. Menimbulkan responsi yang positif. 2. Menciptakan kebiasaan yang relatif kokoh di dalam dirinya. 3. Menimbulkan perasaan senang dalam melakukan suatu pekerjaan. 4. Menimbulkan antusiasme, semangat untuk melakukan belajar. 5. Semakin percaya diri. Teknik dalam pemberian penghargaan. Teknik verbal, yaitu pemberian penghargaan yang berupa pujian, dukungan, dorongan, atau pengakuan seperti kata bagus, benar, betul, tepat, baik, dan sebagainya. Dapat juga dalam bentuk kalimat, seperti presentasimu baik sekali. Saya senang sekali dengan hasil presentasimu atau hasil pekerjaanmu. Penjelasanmu sangat baik, dan lain sebagainya. Teknik pemberian penghargaan dalam bentuk nonverbal, yaitu pemberian penghargaan melalui gestur tubuh, mimik, dan gerakan tubuh, seperti senyum, anggukan, acungan ibu jari atau jari ibu acungan ibu jari, dan tepuk tangan. Cara mendekati, contohnya misalnya yang kedua itu cara mendekati proximitif, yaitu guru mendekati peserta didik untuk menunjukkan perhatian dan kesenangannya terhadap pekerjaan atau penampilan peserta didiknya. 3. Secara sentuhan, kontak seperti menepuk bahu, menjabat tangan, mengelus kepala. 4. Melakukan kegiatan yang menyenangkan, yaitu memberi kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan suatu kegiatan yang disenanginya sebagai penghargaan atas keberhasilannya dalam mempresentasikan belajarnya yang baik. 5. Simbol atau benda seperti komentar tertulis secara positif pada buku peserta didik, piagam penghargaan, dan hadiah dalam bentuk alat tulis, makanan, buku, uang, dan lain sebagainya. 6. Penghargaan tidak penuh patrial, yaitu penghargaan yang diberikan kepada peserta didik yang memberikan jawaban kurang sempurna atau sebagian yang benar. Oke, sekian pemaparan materi dari kelompok 6. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.